Hi dear students, welcome back to our learning video on our TOEFL preparation class, and this week is our fifth meeting. So for this week we are going to focus on structure and written expression section, and our topic is sentences with one clause. Before we are going to the topic, let's learn about the strategies for structure and written expression section. The first strategy is first study the sentence. Jadi untuk strategi yang pertama, kita wajib mempelajari kalimatnya dulu. Jadi setelah kita baca kalimatnya, kira-kira apa sih jawaban yang kita butuhkan untuk kalimat ini? Seperti itu. The second strategy is then study each answer based on how well it completes the sentence. Strategi kedua mengharuskan kita untuk menghapuskan atau membuang jawaban yang tidak cocok dengan kalimat yang ditanyakan. Jadi jawaban-jawaban yang salah kita boleh buang. The third strategy is don't eliminate incorrect answers by looking only at the answers. Ini masih berhubungan dengan strategi yang kedua, namun di strategi yang ketiga menekankan kita untuk lebih berhati-hati lagi. Jangan sembarangan untuk mengeliminasi atau membuang pilihan jawaban, karena bisa jadi jawaban tersebut adalah jawaban yang benar. Jadi kita harus benar-benar tahu teori dan juga konsep dalam structure and written expression section yang biasanya berhubungan dengan English grammar. The fourth strategy is never leave any answers blank. Sama seperti section yang sebelum-sebelumnya, kita diwajibkan untuk mengisi semua soal atau pertanyaan walaupun kita tidak tahu jawabannya. So, it's better for you to guess the answers than leave it blank. Jadi daripada kosong, sebaiknya tetap diisi walaupun dengan teknik menerka-nerka. And the last strategy is do not spend too much time. Tentunya dalam TOEFL kita harus memanage waktu kita karena ada 3 section yang harus diselesaikan. Next, we are going to the topic sentences with one clause. Kalimat-kalimat dengan satu klausa. So, what is clause? A clause is a group of words that includes a subject and a verb. Jadi klausa adalah sekelompok kata yang di dalamnya ada minimal satu subjek dan satu verb. So, on this topic there are 5 points that we are going to learn. We can say its skills. So the first skill is be sure the sentence has a subject and a verb. The second skill is be careful of objects of prepositions. The third skill is be careful of appositives. The fourth skill is be careful of present participles. And the last skill is be careful of past participles. We will learn these skills one by one, so let's go to the first skill. Be sure the sentence has a subject and a verb. Dalam kalimat bahasa Inggris, kita harus memastikan bahwa di dalam kalimat tersebut harus ada satu subjek dan satu verb. Itu syarat utama dalam satu kalimat. Nah, ketika kita menghadapi soal-soal structure section yang berhubungan dengan kalimat ini, kita harus langsung mencari mana subjeknya dan mana verbnya. So let's go to the example. Example 1. Blank was backed up for miles on the freeway. Nah, we barely know that there is was there. Ada kata was di sana. Was adalah to be yang merupakan bagian dari kata kerja. Nah, kita sudah dapat verbnya. Sekarang tugas kita adalah mencari subjeknya karena blank di situ adalah posisi untuk subjek. So, kita langsung mencari dan mengeliminasi jawaban yang bukan subjek. A and B are not subject. Nah, pilihan subjek jatuh pada C and D. Let's analyze the answers one by one. For C, traffic. Nah, kata traffic di sini cocok untuk dipadankan dengan kata was karena traffic adalah singular noun. So, how about cars? Nah, we can see that cars is a plural noun, so it is not suitable for was. Kata cars itu tidak tepat jika kita padankan dengan kata was. So the answer for example 1 is traffic, option C. Next, example 2. Engineers blank for work on the new space program.
So, kalau tadi kita lihat ada verbnya, sekarang kita lihat ada subjeknya, yaitu engineers. Kenapa kita bisa tahu itu subjek? Karena engineers adalah kata benda atau noun dan posisinya di awal kalimat. Kata benda yang posisinya berada di awal kalimat merupakan subjek. So, kita sudah tahu yang diminta adalah kita harus mencari verbnya. So, we have to eliminate pilihan jawaban yang bukan verb. Dari keempat pilihan ini hanya be lah yang ada kata kerja di dalamnya, yaitu are needed. So, the answer for example 2 is be are needed. Next, we are going to the second skill, be careful of objects of preposition. Objek preposisi atau object of a preposition adalah kata benda atau kata ganti yang muncul setelah preposisi atau kata depan, seperti in, at, of, to, and so on. Jika sebuah kata adalah objek preposisi, maka posisi kata tersebut bukanlah subjek. Itu adalah syaratnya. So, let's see the example. With his friend, blank found the movie theater. So, walaupun ada kata with his friend di awal kalimat, itu bukanlah subjek. Karena apa? Ada kata with yang merupakan preposition. With atau preposition diikuti oleh kata benda merupakan object of preposition. Jadi kita harus mencari subjeknya karena di situ ada kata found yang merupakan verb. Nah, kalimat ini membutuhkan subjek agar menjadi kalimat yang lengkap. Directly we can know that the answer of the example is B, he. The third skill is be careful of appositives. An appositive is a noun that comes before or after an other noun and has the same meaning. Jadi, appositif adalah kata benda yang muncul sebelum atau sesudah kata benda lain dan memiliki arti yang sama. Artinya, appositif adalah seperti kata tambahan yang menjelaskan kata sebelum atau sesudahnya. An appositive is generally set off from the noun with commas. Jadi ciri-ciri appositif adalah diawali dengan kata benda dan ada koma di dalam kalimat tersebut. So there are two options that we can use for appositive. Yang pertama adalah subject plus appositive plus verb atau appositive plus subject plus verb. Let's see the example. Blank George is attending the lecture. Nah, dari kalimat ini kita sebenarnya sudah tahu bahwasannya ini adalah kalimat lengkap. Tapi karena ada tanda koma dan juga bagian yang dikosongkan, artinya kita diminta untuk meletakkan appositif di kalimat tersebut. Ayo kita cari kalimat yang memberikan penjelasan tambahan tentang George. We can see it obviously that my friend on the option is the only one which is correct for this example. The fourth skill is be careful of present participles. What is present participle? Nah, present participle simpelnya adalah kata kerja yang diberikan tambahan ing di akhirnya. Nah, perlu kita perhatikan dan perlu kita tekankan bahwasannya dalam skill ini kita akan membuat kata kerja tersebut berubah menjadi adjective. Jika present participle bertugas sebagai adjective atau kata sifat, maka tidak boleh ada to be sebelum present participle itu. Jadi tidak boleh ada was, were, is, am, are, and so on. So let's see the example. The first sentence is the boy is standing in the corner. Anak laki-laki itu sedang berdiri di sudut. Nah, kalimat pertama ini adalah kalimat biasa, kalimat yang benar, satu klausa yang menggunakan present continuous tense. And the second sentence is the boy standing in the corner was naughty. Anak laki-laki yang berdiri di sudut adalah anak nakal. Nah, untuk kalimat kedua ini tidak ada to be yang mengikutinya dan ini adalah contoh yang benar dari present participles. So, syarat dari present participles adalah kata kerja yang diikuti ing namun tidak boleh ada to be. Let's see another example. The child blank playing in the yard is my son. Jadi kita harus membuang yang termasuk to be. B and D adalah to be, jadi kita tidak boleh memilihnya. Nah, tersisa jawaban A dan C, now and he. So, the correct answer for this example is A, now. The last skill is be careful of past participle.
Ini sama saja seperti present participles, yang membedakan adalah akhiran yang ditambahkan terhadap verb. Past participles di akhir kata kerja akan ditambahkan ed. Perlu diketahui bahwa dalam past participles, bentuk kata kerja yang muncul akan berubah posisi menjadi adjective. Let's see the example. She painted this picture. Nah, kalimat pertama ini adalah kalimat simple past tense karena kata kerjanya menggunakan verb 2 dan harus ditambahi oleh ed. Nah, ini bukan past participles. The second sentence is she has painted this picture. Nah, ini juga adalah kalimat dalam bentuk present perfect tense. Dan ini bukan merupakan past participles karena apa? Ada to be yang mengikutinya. And let's see the third sentence. The picture painted by Karen is now in a museum. Nah, di sini painted tidak diikuti oleh to be apapun. Painted di sini bertugas untuk menjelaskan bahwa gambar yang dimaksud adalah gambar yang dilukis oleh Karen. Jadi painted di sini adalah past participles yang bertugas sebagai adjective. So let's see another example. The car blank in the advertisement had already stalled. Nah, kita sudah ketemu ada kata had already stalled yang merupakan kata kerja yang lain. Nah, let's see the answers. A, B, C, and D. Nah, pilihan A adalah satu-satunya kata kerja yang diikuti oleh ed dan tidak ada to be. The correct answer for this example is A, listed. Karena apa? Syarat untuk past participles adalah kata kerja yang berakhiran ed dan tanpa to be apapun. And it is exercise time. So the instruction is choose the letter of the word or group of words that best completes the sentence. Kalian diminta untuk memilih jawaban yang benar dari pertanyaan yang disediakan. So there are 10 questions of this exercise. So good luck. So that's all the exercise time. So do you get 10 of 10 of the score? Can you answer all of the questions correctly? If you can get 10 of 10, so it is great. Jadi kalau kalian bisa menjawab 10 of 10 dari soal-soal tersebut, itu berarti kalian hebat. So that's all about this week's class. I hope that you can understand all of the learning material. Thank you for your attention and see you next week.